Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya dara mamarrin wal akhirata dara muqarrin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin alladzi dzakkara bil akhirati wa ahsana tadhkir. Amma ba'd. Yang saya muliakan Abi Muhammad Quraish Shihab MA Al-Habib Ali Ibrahim As-Segaf, Habib Husain Ibrahim As-Segaf, selaku pendiri pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran. Yang saya hormati segenap asatid wal ustadzat pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran. Dan tak lupa kepada segenap teman-teman angkatan 36 Bait Al-Quran dan para pemirsa di rumah yang berbahagia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam setiap rakaat kita, tentunya kita selalu membaca surat Al-Fatihah. Namun seringkali kita itu lalai dalam menghayati maknanya. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua dan juga pemirsa yang di rumah tentunya untuk merenungkan salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah yang berbunyi Maliki Yaumiddin, yang artinya bahwasanya Allah adalah pemilik hari pembalasan. Saya memilih dari ayat ini, saya memilih tema besar yang berjudul Orientasi Akhirat, Refleksi Surat Al-Fatihah ayat 4. Secara sederhana, makna kata orientasi sendiri berarti arah, fokus, atau tujuan hidup. Sedangkan makna kata akhirat adalah kehidupan setelah meninggal. Jadi kalau digabungkan, orientasi akhirat ini maksudnya berarti seseorang yang menjalani hidup di mana ia sadar bahwasanya apapun yang ia lakukan dalam kehidupan ini pasti akan dipertanggungjawabkan. Dalam konteksnya, ayat ini juga menegaskan bahwasanya seolah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik hari pembalasan, maka kita sebagai manusia juga harus mempersiapkan. Nah, pertanyaannya, saat ini sudah sejauh manakah teman-teman atau pemirsa yang di rumah sudah mempersiapkan untuk hari pembalasan? Siap? Jamaah yang berbahagia, ngomong-ngomong hari pembalasan, dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwasanya kata Yaumiddin yang berarti hari pembalasan, kata yaum sendiri biasa kita terjemahkan dengan apa bahasa Indonesianya? Hari. Oke. Kata yaum dalam Al-Quran disebutkan sebanyak hari-hari yang kita lalui dalam setahun. Berapa kali? 365 kali. Benar. Namun, makna hari yang ada dalam Al-Quran itu berbeda dengan hari-hari yang kita kenal dalam kehidupan ini. Kalau kita biasanya mengenal hari itu Senin, Selasa, Rabu, sampai Ahad, maka dalam Al-Quran kata hari itu bisa bermakna perang, kemudian hari pembalasan, dan lain sebagainya. Kemudian kata ad-din, masih dalam tafsir Al-Misbah juga dijelaskan, kata ad-din di sini dimaknai dengan pembalasan, perhitungan, dan juga ketaatan. Karena apa? Karena esok itu dinamakan hari pembalasan. Gimana ya? Aduh, bingung. Gini, kata ad-din itu bermakna ada 3. Yang pertama ada hari pembalasan, kemudian ketaatan, yang ketiga ada perhitungan. Nah, kenapa dinamakan ketaatan, dimaknai ketaatan ad-din di situ? Karena esok atau kelak ketika semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang itu akan masing-masing menampakkan ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kapan berlangsungnya
hari pembalasan ini ataupun berapa lama, di situ tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah menginformasikan lewat sebuah ayat yang berbunyi Wallahu sari'ul hisab, yang artinya bahwasanya Allah itu maha cepat perhitungannya. Kemudian ayat tersebut juga dikuatkan oleh pendapat dari Syekh Muhammad Baqir As-Sadr, yang mana beliau menjelaskan ketika hari pembalasan esok itu akan ada dua cara bagaimana seseorang akan dihisab. Yang pertama yakni secara perorangan, dan yang kedua secara kolektif. Dan Syekh Bakir ini tentunya beliau berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan. Beliau pun juga mengutip dalam Al-Quran, mendapatkan informasi dari sebuah ayat yang berbunyi wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan, yang artinya bahwasanya esok ketika hari kiamat orang-orang akan datang dengan sendiri-sendiri. Kemudian ayat yang kedua yakni wa tara kullu ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun, yang mana dalam ayat itu Allah juga menegaskan bahwasanya ketika hari pertanggungjawaban esok itu akan dilakukan secara kolektif. Nah, masih menurut Syekh Bakir, adapun tujuan dari dimintai pertanggungjawaban itu sendiri yakni adalah untuk memulihkan hak-hak orang yang tertindas atau yang semasa hidupnya ia merasa tidak terima atas haknya yang diambil oleh orang lain. Nah, disinilah pertanggungjawaban itu dibutuhkan. Nah, sekarang balik lagi. Apa sih atau gimana sih kita caranya mempersiapkan hari pembalasan itu? Sebelumnya saya ingin bercerita teman-teman. Jadi pada suatu hari ada seorang pemuda bernama Yusran. Oke, kita sebut saja ia Yusran. Nah, si Yusran ini ia akan menghadapi sesuatu yang besar dalam hidupnya. Katakanlah ujian, di mana ujian itu akan menentukan sebuah kelulusan atau kegagalan, sebuah ucapan selamat atau justru penyesalan. Nah, kira-kira si Yusran ini apa yang ia lakukan teman-teman? Yang pasti si Yusran ini dia akan mempersiapkan ujiannya, tentu yang pertama dengan bersungguh-sungguh. Kemudian ia akan mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidupnya. Dan yang ketiga pastinya ia akan lebih fokus. Karena apa? Karena ia tahu bahwasanya hari ujian itu akan datang. Nah, kalau seorang Yusran saja ia mau bersungguh-sungguh untuk sebuah ujian dunia, maka lalu bagaimana dengan kita yang akan menghadapi ujian di akhirat kelak? Nah, hadirin yang berbahagia, mungkin langkah pertama yang bisa kita lakukan yakni dengan melakukan hal kecil tapi konsisten. Seperti halnya kita rajin sholat berjamaah, tidak menunda waktu. Karena apa? Karena sholat ini kelak yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yakni dengan menjaga lisan kita. Nah, sekarang coba tanya diri teman-teman semua. Kira-kira hari ini sudah mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik atau justru menyakiti teman-teman kita? Menyakiti atau memuji? Oke, kemudian yang ketiga bisa kita lakukan dengan memperbanyak istighfar. Mari istighfar bersama. Astaghfirullahaladzim. Karena apa? Karena dengan istighfar kita tidak pernah tahu dosa mana yang nantinya akan memberatkan hisab kita kelak. Kemudian yang terakhir yakni dengan jangan menunda untuk berubah. Karena banyak sekali orang yang terlambat untuk berubah sehingga ia menjadi menyesal. Nah, dari kisah sederhana tadi, kisah si Yusran tadi, dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwasanya seseorang siapapun ketika akan menghadapi sesuatu yang besar dalam hidupnya, pasti ia akan mempersiapkan. Maka kalau kita benar-benar yakin dengan adanya hari pembalasan, sudah sewajarnya kita juga mulai dari sekarang bersiap untuk menghadapinya. Allahumma ja'alna min ibadika shalihin. Amin Allahumma. Amin. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat.
nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.